Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah dari kelas PAN 6 PPG Daljab tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Apa itu emosi? Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri individu, berupa perasaan senang, baik, sedih, buruk, benci, dan lain sebagainya. Pada usia 6 bulan, anak sudah mampu mengenal ibu dan anggota keluarganya dan juga yang sering berinteraksi dengan anak tersebut dan sudah bisa membedakan sinyal-sinyal ekspresi sosial dan lingkungannya. Apa fungsi emosi terhadap anak tersebut? Yaitu sebagai bentuk komunikasi, kemudian berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian anak dengan lingkungan sosialnya. Misalnya, ekspresi sedih ditampakkan dengan cara menangis. Kemudian, perkembangan sosial adalah perolehan kemampuan berperilaku sosial yang sesuai dengan tuntutan sosial. Sedangkan spiritualitas adalah aspek yang lebih banyak melihat lubuk hati, riak, getaran hati nurani pribadi dan sikap personal. Jadi spiritualitas adalah cita rasa totalitas kedalaman pribadi setiap manusia. Pijakan utama pendidikan berbasis spiritual adalah Al-Quran dan hadis, karena Al-Quran memuat nilai-nilai dan ketentuan lengkap dalam hidup manusia. Keseimbangan antara dunia dan akhirat menjadi suatu keharusan yang ditanamkan sejak dini pada peserta didik. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Ghazali bahwa tujuan pendidikan Islam adalah untuk mewujudkan kebahagiaan peserta didik baik dunia maupun akhirat. Berikutnya yaitu karakteristik perkembangan emosi, sosial, dan spiritual. Ada 5 tahapan proses terjadinya emosi, yaitu karena adanya dorongan berupa situasi atau peristiwa. Yang kedua, aktivitas yang terjadi di pusat sistem saraf. Yang ketiga yaitu perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek fisiologi. Yang keempat, terjadinya perubahan pada daerah yang diamati seperti pada wajah, tubuh, suara, atau tindakan yang terdorong oleh perubahan fisiologis. Yang kelima yaitu persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya. Proses perkembangan sosial dimulai sejak bayi dan ini merupakan pondasi yang terus berlanjut hingga usia lanjut. Jika tugas psikososial tidak tuntas di fase yang ditentukan, maka akan menjadi sumber masalah gangguan dalam perkembangan sosialnya. Perkembangan spiritual keagamaan dibagi menjadi 3, yaitu tingkat dongeng. Nah, ini pada anak usia 3-6 tahun. Konsep ketuhanan dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Jadi, cerita-cerita agama dan kebesaran upacara agama sangat menarik bagi anak tersebut. Yang kedua yaitu tingkat kenyataan pada usia 7-12 tahun. Pada masa ini, anak mampu memahami konsep ketuhanan secara realistik dan konkret. Yang ketiga adalah usia remaja. Pada masa ini, anak mampu berpikir abstrak dan kesensitifan emosinya. Pemahaman ketuhanan dapat ditekankan pada makna dan keberadaan Tuhan bagi kehidupan manusia. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang pertama adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Perkembangan emosi yang muncul pada setiap anak berbeda, karena faktor yang mempengaruhinya juga berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi emosi anak yaitu faktor individu itu sendiri atau faktor anak itu sendiri. Nah, peran kematangan dan peran belajar mempengaruhi emosi anak. Kegiatan belajar yang menunjang pola perkembangan emosi anak adalah belajar secara coba-coba dan gagal, belajar dengan cara meniru, belajar dengan cara mempersamakan diri, belajar melalui pengkondisian dan pelatihan atau dalam bimbingan. Yang kedua, adanya konflik dalam proses perkembangan.
Dalam menjalani fase perkembangan, tiap anak melalui berbagai macam konflik perkembangan. Jika ia tidak mampu menjalaninya, maka akan mempengaruhi perkembangan emosinya pada masa selanjutnya. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan. Emosi anak akan positif jika lingkungan juga positif. Nah, lingkungan ini dibagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan lingkungan sekolah. Lingkungan keluarga memiliki peran dalam menanamkan dasar-dasar pengalaman emosi anak. Sedangkan lingkungan sekolah berupa keharmonisan antara guru dan peserta didik atau antara peserta didik dengan teman sebayanya. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial, yaitu faktor individu, yakni kematangan fisik dan psikis, kematangan intelektual dan emosional dari anak itu sendiri. Yang berikutnya adalah faktor lingkungan keluarga. Perkembangan anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anak dalam mengenal berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar rumah, yang meliputi pengaruh dari teman sepermainan atau teman sebaya, media sosial, ataupun media massa. Jadi ketika anak bertumbuh dewasa, kelompok sosial menjadi sumber utama dalam perolehan informasi termasuk tingkah laku yang diinginkannya. Yang berikutnya adalah faktor pengaruh pengalaman sosial anak. Anak belajar melalui interaksi sosial baik dengan orang dewasa maupun dengan teman sebayanya, dengan cara mengamati, meniru, dan melakukannya. Berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi perkembangan spiritual, mencakup psikologi, sosial, budaya, dan fisik, kebendaan baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terakhir yaitu tentang implikasi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual peserta didik dalam pembelajaran. Cara-cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan emosi yaitu belajar mengembangkan kesadaran diri, mengambil keputusan secara pribadi, belajar mengelola emosi, belajar menangani stres, dan lain sebagainya. Adapun strategi yang dapat digunakan untuk menangani perkembangan emosi peserta didik yaitu dengan cara orang tua dan guru melakukan komunikasi secara intensif dan berkesinambungan. Kemudian orang tua dan guru juga harus terampil dalam mengobservasi berbagai karakter emosi dan perilaku sosial anak. Guru dan orang tua juga harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam merekam, mencatat, dan membuat prediksi tentang perbuatan yang akan menyertai peserta didik. Nah, untuk membantu perkembangan spiritual peserta didik, hal apa kira-kira yang bisa dilakukan oleh guru? Adapun hal-hal yang bisa dilakukan oleh guru adalah dengan cara menjadikan pendidikan sebagai wahana untuk menghayati agamanya. Kemudian guru juga bisa membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual, yaitu dengan cara spiritual parenting. Yang berikutnya adalah menanamkan nilai-nilai Islam yang terkait dengan masalah ibadah dan juga melakukan diskusi terkait dengan masalah-masalah keagamaan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.